brain cancer. Ada tumor di otak, itu maksudnya seperti apa? Kita tuh semalaman tuh nangis karena hasil diagnosa itu sebenarnya penyakit yang sangat mengerikan sekali. Waktu pertama kalinya tuh disuspek bahwa itu adalah anaplastic astrocytoma, which is itu grade 3 dari brain cancer. Dia mulai lagi lebih yang kayak setiap malam tuh doain dong gitu loh. Tumornya itu tidak bisa diangkat karena terlalu dalam. So kalau di dunia medis itu mereka bilangnya deep-seated tumor. Sampai saya ke neurosurgeon yang paling terkenal di Indonesia, itu dia bilang, saya nggak bisa. Ini memang udah nggak bisa ditolong. Saya mulai kayak yang, apa yang saya hadapi ya gitu loh. Saya merasa mulai marah sama Tuhan. I have no idea what to do dengan semua ini gitu. Saya merasa bahwa, oh my gosh, hidup itu fragile banget ya. Cuman gara-gara satu tumor aja, itu bisa membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sahabat solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang pernah mengalami kesedihan yang begitu besar di dalam hidupnya. Kita akan melihat bagaimana dengan pertolongan Tuhan dia bisa melewati itu semuanya. So please welcome Ibu Christine Monteiro. Halo. Halo, welcome to Solusi. Terima kasih. Thank you udah datang ke sini. Senang berada di sini. Oke, ngomong-ngomong tentang Ibu Christine yang pernah kehilangan tujuan hidup seperti yang Ibu Christine bilang tadi ya. Itu semua dimulai ketika Ibu Christine menikahi seorang pria yang ternyata adalah seorang ateis. Ya. Jadi sebenarnya saya itu ketemu beliau itu udah berapa tahun yang lalu ya, 2016-an ya, 2016-an. Nggak terpikirkan sebenarnya. Jadi karena di mindset kita sebagai orang Kristen itu kita selalu mencari yang seiman, gitu ya. But unfortunately kayaknya kadang-kadang life doesn't work that way. Ya dengan berbagai macam alasan dan keputusan yang kita ambil ketika kita ketemu seseorang, dan tadinya juga sebenarnya tidak ada attraction. Jadi lebih ke dia expat, baru pindah ke Indonesia, dikenalin sama teman kerja gitu ya. Ya udahlah, jadi teman aja gitu. Terus udah gitu ada satu titik di mana dia tuh sangat stres. Dan untuk pertama kalinya saya melihat point of view sebagai seorang Kristen yang punya Allah yang luar biasa, yang selalu selalu menjadi tempat pelariannya kita, sedangkan dia nggak punya gitu loh. Kalau misalnya kita dalam punya masalah yang besar gitu ya, kita bisa lari ke Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong, kita minta kekuatan. Tetapi saya melihat bahwa ini orang kasihan sekali, dia merasa bahwa dia yang harus menanggung beban itu seorang diri, termasuk beban-beban para pekerjanya gitu ya. Kebetulan waktu itu dia punya employee juga gitu kan. Dia harus memikirkan kelangsungan hidup para employee-nya itu. Dari situ saya merasa Tuhan tuh bicara sama saya gitu loh. Kamu lihat betapa sedihnya orang yang tidak percaya dengan saya, bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dari situ saya mulai tergerak. Bahwa saya harus mulai mendoakan dia dan melihat orang ini dari perspektif yang berbeda. Apakah dia baik? Oh ya, orangnya sangat baik. Dan waktu itu memang dia sedang dalam pencarian. Sampai satu hari setelah setahun itu, kita itu datang ke kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah kebetulan waktu itu yang khotbah itu dari gereja yang agak tua tradisinya gitu. Anglikan kalau nggak salah. Lucunya, it's just fit, it's just kayak connect sama dia gitu loh khotbahnya. Jadi setelah 2 hari kemudian, dengan malu-malu gitu, dia WA saya gitu loh. Dia bilang, ini kayaknya agak aneh datang dari saya, dia bilang gitu. Tetapi dia bilang, sejak kebaktian hari itu, saya merasa bahwa saya harus percaya sesuatu, dia bilang. Saya harus percaya sesuatu, dan saya mau balik lagi ke gereja untuk mendengarkan lebih banyak lagi khotbah-khotbah. Buat saya itu kayak yang wow, amazing. Saya nggak mau norak gitu loh. Jadi saya tuh bersorak-sorak itu dalam hati. Terus kayak saya teleponin teman-teman saya gitu ya. Lu tolong doain ya gitu loh. Kayak saya percaya janji Tuhan bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia, apalagi firman Tuhan. Jadi saya percaya dalam waktu setahun yang dia mungkin keluar masuk gereja, entah dia mengerti atau tidak gitu ya, tapi Roh Kudus bekerja dalam hidupnya dia.
Ya, itu sorry, aku tanya timelinenya berarti itu sebelum menikah atau sebelum ya? Sebelum menikah. Oke, jadi beliau menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus sebelum. No, that's another story. Jadi itu masih ini ya, masih apa namanya, masih ada stepnya, masih ada perjalanannya. Jadi waktu itu memang kita itu bukan ragu, tapi itu kita takut menikah karena kita sama-sama pernah gagal. Tuh. Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Kita memutuskan untuk menikah. Waktu itu 6 bulan, karena kita menikah di luar, jadi kita mesti arrange gitu ya. Karena saya nggak mau repot menikah WNA di sini agak ribet gitu ya. Terus akhirnya kita setuju menikah di luar. Kita lagi urusin paperworknya. Di bulan Desember itu kita urus mulai dari Juli kalau nggak salah. Terus kita akhirnya dapat waktu Januari 2019. Jadi kita udah siap-siap. Terus tiba-tiba di bulan Desember itu, dalam rentang waktu ketika dia bilang dia mulai percaya, dia mulai mau mencari sesuatu untuk dia percayai itu, dia mulai mau tuh diajak berdoa. Terus kayak gitu didoain sama pendeta. Terus akhirnya kita beliin dia Alkitab, encourage dia buat baca. Pokoknya saya tidak mau membombardir apapun. Kayak saya nggak mau pushing dia sehingga dia merasa kayak wow, this is too much gitu loh. Tapi saya mau dia berevolusi sendiri gitu loh. Saya hanya bisa doain. Jadi banyak hal yang sedikit-sedikit kita masukkan value-nya aja gitu. Nah, sampai satu hari di bulan Desember itu dia bilang sama saya, dia bilang saya mau ngobrol nih, dia bilang gitu. Ada hal penting. Saya tuh udah mulai deg-degan, ada apa nih gitu kan, kok tumben banget gitu. Akhirnya kita duduk bareng gitu, dia bilang dia merasa ada hal yang aneh beberapa minggu terakhir ini. Dia bilang dia merasa tangannya tuh kaku gitu, megang bolpen aja nggak bisa. Terus udah gitu dia merasa bahwa apa yang ada di otaknya dia itu tidak bisa keluar gitu loh. Nah, awalnya tuh kita masih penuh pengharapan bahwa ini nggak ada apa-apa. Saya tuh juga berpikir bahwa ini hanya kelelahan aja atau mungkin memang gejala-gejala stroke aja. Setelah kita NCU, semuanya baik-baik aja. Jadi tes darah oke, secara fisik yang kelihatan juga baik-baik aja. Nggak ada alert yang penyakit yang aneh-aneh itu nggak ada. Terus MRI itu hasilnya kita dikasih tahu untuk kembali lagi 3 hari. Jadi kayak kita udah celebrate, oh thank God gitu, nggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin nanti dikasih obat aja semuanya bisa pulih kembali. Gitu. Nah ketika harinya kita harus ketemu neurologis itu untuk bacain hasil MRI itu, I think that's change everything. Saya masih kayak yang masuk ke dalam dengan happy, kayak very positif lah gitu. Terus si dokternya lihat hasil MRI-nya, terus gitu dia tanya-tanya gejalanya segala macem. Terus dia bilang ini ada sesuatu di otak gitu loh. Terus saya kayak yang usually yang kita dengar itu breast cancer is common, colon cancer has become common juga, pancreatic cancer, lung cancer itu hal yang biasa banget kita dengar. Tapi buat saya brain cancer, ada tumor di otak itu maksudnya seperti apa? Nggak kebayang bagi saya gitu. Akhirnya saya langsung minta tolong untuk di-arrange dokter di Singapura. Untuk memastikan lagi ini tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Kita coba-coba browsing sesuai dengan hasil yang tertulis, hasil tertulisnya itu di MRI itu gitu ya. Ketika kita Google itu, kita tuh nangis. Kita tuh semalaman tuh nangis karena hasil diagnosa itu sebenarnya penyakit yang sangat mengerikan sekali gitu loh. Waktu pertama kalinya tuh disuspek bahwa itu adalah anaplastic astrocytoma, which is itu grade 3 dari brain cancer. Jadi horor banget membaca ulasan dari penyakit itu. Akhirnya kita berdoa supaya itu salah diagnosa.
rasanya ketakutan itu mulai terbangun dari situ. Semua ketidakpastian, kemudian yang kita baca ini kok penyakitnya serem banget, dan itu terminal illness gitu. Jadi maksudnya banyak yang tidak bisa terselamatkan gitu. Dari situ tuh dia mulai lagi lebih yang kayak setiap malam tuh doain dong gitu loh. Minta didoain dong. Nah akhirnya puji Tuhannya kita cukup cepat dapat dokter appointment-nya di bulan yang sama, di minggu depannya kita langsung berangkat ke Singapura. Yang sangat disesalkan itu adalah ternyata dari MRI ke-1 dan ke-2 itu tumor itu udah tumbuh, tapi tidak terdeteksi atau dokter itu fail untuk melihat. Itu aja udah sign bahwa ini tumor ganas. Karena begitu cepat berkembang. Karena begitu cepat. Ternyata dari MRI pertama dan kedua itu padahal cuma 1 minggu. Itu udah bertumbuh. Udah membesar. Yang timbul di pikiran apa itu Ibu Christine? Saya mulai deg-degan sih. Saya mulai kayak yang apa yang saya hadapi ya gitu loh. Akhirnya dibekalilah sama obat-obatan sama dokter. Dia bilang ini kalau misalnya kalau ada kejang, saya langsung oke, gitu kan. Kalau kejang di pesawat atau dalam perjalanan serem juga ya gitu loh. Kayak saya tuh tidak kepikiran kalau misalnya dampaknya itu bisa sampai sejauh itu gitu loh. Karena saya melihat dia tuh kayak baik-baik aja dan dia kan suka lupaan gitu kan. Paling saya pikir konsekuensinya itulah. Kemudian kayak di-guide sama dokternya. Nah dari situ tuh saya mulai berpikir gitu ya, waduh ini kok agak berat ya gitu. Dari situ saya mulai memikirkan like what is our future look like gitu loh. Rasa yakin di awal tadi pasti sembuh nih, Tuhan pasti berikan mujizatnya. Itu perlahan-lahan mulai it's shatter. Luntur. Iya, kayak mulai goyang gitu. Terus mulai ada keraguan apakah bener nih kita harus nikah gitu ya? Kalau bagian itunya sih enggak ya. Tetap yakin ya? Saya tetap yakin sih. Cuman dalam menjalaninya seperti apa itu yang menjadi satu kebingungan. Kayak gimana sih saya harus menyikapi ini gitu loh. Lalu pada akhirnya tetap melaksanakan pernikahan? Yes. Apa yang akhirnya kayak walaupun sepertinya future aku nggak tahu nih apa yang harus dipersiapkan depan, tapi aku tetap mau menikah dengan laki-laki ini. Untungnya memang waktu saat kita menikah itu kayak last draw-nya yang dia masih bisa pegang bolpen untuk tanda tangan gitu loh, masih bisa baca dengan baik meskipun agak terbata-bata gitu. It was a blessing gitu loh. Tapi di sisi lain juga dia mulai mencari ketenangan itu sendiri. Ada beberapa kejadian yang menurut saya cukup membuat saya tergoncang ya. Satu, setelah kita menikah dan lain sebagainya, kita balik ke Singapura untuk dibiopsi. Jadi di Januari minggu kedua kalau nggak salah itu dia dibiopsi. Nah memang tumornya itu tidak bisa diangkat karena terlalu dalam. So kalau di dunia medis itu mereka bilangnya deep seated tumor di frontal lobe, terus di dalam banget gitu loh. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Terus kemudian sejak saat itu tuh mulai kayak kejang-kejang ada gitu loh. Physical symptoms itu yang tadinya nggak ada mulai ada. Terus selama saya mendampingi dia, itu juga ada satu perubahan dalam diri saya yang saya nggak sadarin. Terus tahu-taunya ternyata saat itu saya sedang mengandung, saya lagi hamil waktu itu. Itu sangat mengagetkan sekali sebenarnya. Dan setelah dicek itu, si dokter kandungannya bilang, ini kayaknya mesti dikuret aja deh, dia bilang gitu. Takutnya ini bukan bibit yang baik. Saya agak marah tuh. Saya bilang no, sebagai dokter kamu harus berusaha mempertahankan apapun yang terjadi sebisa dengan kemampuan pengetahuan kamu untuk mempertahankan anak ini gitu loh. Karena saya tidak akan menggugurkannya dengan alasan apapun. Kemudian saya mulai mencari support system di Singapura.
Karena saya tahu saya akan butuh itu. Kita tidak akan bisa berjalan sendirian. Butuh support doa. Pasti akan perlu pertolongan-pertolongan di negara orang gitu. Kemudian teman-teman mulai menawarkan beberapa networking lah, gereja-gereja untuk datang. Saya bilang oke, saya terbuka. Terus ada satu gereja itu dia kirim orang datang. Kebetulan suami saya didoain. Di saat itu juga ketika dia di challenge, dia terima Tuhan. Ya Tuhan. Ya, dia terima Tuhan di bulan Februari itu. Setelah beberapa minggu kemudian kita bicara soal baptisan. Tadinya dia nggak mau gitu loh, karena dia belum paham apa maknanya. Apa maknanya. Kemudian saya ceritakan ke dia, saya bilang it's okay, kapanpun kamu ready, ya kamu pikirkan aja gitu. Kayaknya mungkin sekitar 2 minggu sebelum kemo berakhir dan kita harus pulang ke Indonesia, dia bilang dia siap, dia bilang dia mau dibaptis. Ya puji Tuhan. Akhirnya setelah kemo selesai, radioterapi selesai, yang paling parah lagi dalam perjalanan pengobatan itu, ternyata DNA-nya dia itu tidak bisa terima obat-obatan yang diberikan. Jadi badannya tuh resisten. Obat itu tidak nyambung dengan badannya dia, sehingga apa yang diberikan, kemoterapi yang diberikan itu sebenarnya didn't work. Oke, jadi ditolak, badannya menolak gitu ya? Iya, nggak bisa. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai pengobatan. Sedangkan saat itu cuma satu-satunya obat di dunia memang untuk brain cancer itu. Nggak ada lagi obat yang lain. Nah akhirnya kita pulang ke Indo, terus dia dibaptis. Di pagi hari, kan jadi waktu pulang ke Jakarta itu dokter kasih pengantar untuk OBGYN di sini menjelaskan kondisi saya. Emang waktu itu saya masih tetap mempertahankan. Dokter bilang, oke, kita coba pertahankan ya, dia bilang. Jadi saya tuh dimonitor setiap minggu. Dia bilang kalau misalnya sampai bayi ini bertumbuh sesuai dengan ekspektasi, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau enggak kita harus pikirkan lagi. Dapat surat pengantar, saya dapat dokter di sini, saya telepon dulu, saya kasih tahu background kondisinya. Di pagi hari di saat dia mau dibaptis, itu saya mulai pendarahan. Jadi saya mulai telepon dokter. Saya bilang ini yang terjadi. Terus dokternya bilang kayaknya kamu harus masuk ke rumah sakit. Dia bilang karena kalau sampai kamu tunggu ini pendarahan, bahaya di kamu, dia bilang. Okay. Nanti malah terjadi pendarahan itu nyawa kamu jadi taruhannya. Saya bilang oke, kalau gitu biarkan saya, ini suami saya mau dibaptis hari ini, biarkan saya jalanin dulu, nanti saya kembali ke rumah sakit. Jadi setelah dia dibaptis, sorenya saya langsung diadmit di rumah sakit. Terus besok paginya adalah prosedurnya, jadi dikuret bersih semua. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, is this a life yang akan saya jalani selama nggak tahu berapa tahun ke depan. Meskipun sebelum pulang memang dokter memvonis bahwa ini mungkin hanya sekitar 3 bulan. Dokter minta untuk di MRI lagi di bulan Juni, 3 bulan setelah kemo selesai. Jadi nggak bisa langsung karena mereka tunggu efek dari ini, dilihat dia akan mengecil apa tidak. Jadi kita tuh very optimis banget gitu loh. Untuk menunggu masa pemulihan itu dan menunggu MRI lagi. Dia optimis, saya juga optimis gitu ya. Tapi setiap kali dia kejang kok kayaknya declining gitu loh. Kayaknya menurun, tiap kali menurun sampai di titik di mana dia tuh kena komplikasi pneumonia. Jadi kena pneumonia, itu sempat masuk ICU beberapa hari, total di rumah sakit sekitar 2 minggu. Jadi mulai nih, setiap bulan itu pasti ada rumah sakit. Setiap bulan rumah sakit. Jadi hidup saya itu mulai dari rumah sakit ke rumah sakit, tidur di rumah sakit, ngurusin rumah sakit, ngurusin ambulans, itu mulai jadi sehari-hari lah ya. Hal yang mulai biasa. Dari yang tidak tahu banyak hal jadi banyak belajar. Maksudnya kayak pertama kali dia pakai NGT gitu ya, mesti ngukur minuman, asupannya segala macam itu saya stres banget. Like I feel like God, I did not sign for this gitu loh. I have no idea what to do dengan semua ini gitu. Akhirnya Juni itu datang.
aduh saya tuh udah berharap banget. Kita tuh very optimis kalau dia tuh ada perubahan. Memang dalam masa setelah dia pulih dari pneumonia dan sebagainya agak sedikit membaik gitu loh. Dia lebih segar, maksudnya bisa duduk lebih lama, nggak banyak tidur gitu ya. Begitu saya dapat hasilnya, ketika saya ketemu dokter untuk bacain hasilnya, itu bikin saya shock. Satu, tumornya itu lebih besar daripada sebelumnya. Kedua, tempatnya berpindah. Jadi ada suspek dari dokternya itu bahwa yang dulu itu memang shrinking. Karena di kemo sama karena di radioterapi, tapi kemudian dia pindah. Dan menjadi lebih besar. Menjadi besar, dia pindah lokasi. Nah, unfortunately yang namanya glioblastoma multiforme itu adalah stage 4 brain cancer, itu terminal illness. Itu memang agak beda. Jadi dia tuh kayak bertumbuh sendiri-sendiri tuh di mana-mana dan di dalam otak kita gitu loh. Jadi dia tuh bukan yang kayak satu akar kita matiin terus yang lainnya mati semua gitu loh. Dia dimatiin di sini mungkin dia akan tumbuh lagi di sana gitu. It's like glial yang galaksi lah, bintang-bintang di langit gitu loh. Dia akan twinkling di sana sini gitu. Kemudian saya tanya sama dokternya, baiknya gimana ya? Apakah saya lanjut kemo apa enggak? Karena ketika saya lanjut kemo, karena ketika kemo kemarin itu kondisi dia tidak lebih baik. Jawaban dokter itu kayak nggak jelas gitu loh. Ya kalau kemo dia bisa lebih baik, mungkin nggak kemo juga bisa lebih baik gitu kan. So saya kayak it's not helping. Dan saya ingat hari itu, besokannya saya bikin appointment dengan 3 dokter. 1 profesor, 2 specialist neurosurgeon di rumah sakit di Jakarta. Itu basically I was touring rumah sakit ke rumah sakit hanya untuk minta pendapat. Dan dalam perjalanan itu saya nggak bisa berhenti menangis. Saya merasa bahwa, oh my gosh, hidup itu fragile banget ya. Cuman gara-gara 1 tumor aja itu bisa membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu rapuhnya hidup kita. Hanya karena 1 hal yang 1 barang kecil aja di otak kita itu membuat masa depan kita hilang begitu saja. Dan saya tuh ingat banget sepanjang hari saya keliling dari rumah sakit ke rumah sakit itu air mata saya tidak bisa berhenti. Saya nangis terus karena saya nggak tahu saya harus melakukan apa. Sampai di 3-tiganya dokter itu bilang ini udah gak ada harapan lagi. Sampai saya ke neurosurgeon yang paling terkenal di Indonesia, itu dia bilang, kamu mendingan balik lagi aja ke dokter yang dulu operasi dia. Saya gak bisa. Ini memang udah gak bisa ditolong. Wow. Lalu setelah vonis tersebut, dibilang hidupnya hanya tinggal 3 bulan, namun ternyata ada waktu 12 bulan ya, sampai untuk beliau bertahan. Nah, apa yang terjadi selama 12 bulan tersebut? Jadi sebenarnya yang terjadi dalam 12 bulan itu adalah it's not about him. It's about me. Itu adalah, buat saya itu adalah classroom saya. Wow. Itu adalah sekolah saya sama Tuhan. Saya gak bisa kerja. Kita basically dalam tahun itu hidup dengan tabungan aja. Karena gak bisa ditinggal. Karena saya mencoba irit juga. Jadi saya gak pakai suster. Jadi saya urus sendiri 24 jam. Gitu ya. Jadi saya tahu banget perkembangan dia, obat yang dia makan, sehari berapa kali, segala medis yang bisa dilakukan suster itu bisa saya lakukan. Yeah. Which is insane. Itu kayak nggak masuk di akal banget lah gitu loh. Di saat saya tunggu, karena kan dia kadang bisa kejang tanpa, bisa tiba-tiba gitu ya. Jadi like apapun bisa terjadi di saat yang kita nggak pernah tahu. Jadi saya tuh biasa banyak kan nungguin dia gitu loh. Kalau dia tidur siang pun saya juga ikut tidur karena di malam hari itu tuh kadang-kadang banyak hal-hal ajaib yang terjadi di malam hari. Jadi kurang tidur juga ya. Jadi kurang tidur juga. Jadi doa saya waktu itu, saya tuh udah gak doa muluk-muluk, udah gak ada lagi tuh doa yang menangis, yang Tuhan minta kesembuhan gitu, enggak. Tapi udah saking lelahnya, yang saya minta itu cuma Tuhan, tolong malam hari ini boleh gak kasih saya ranjang yang kering, itu artinya, jadi karena bermasalah di otak tuh kadang-kadang dia tuh suka tengah malam nih bisa dibuka semua, pampersnya dibuka,
Terus gitu akhirnya maaf ya urinnya itu bisa ngalir ke bawah. Pernah sekali sampai kena stop kontak gitu. Malam-malam saya nyium kok nih kayak bau hangus gitu. Saya dengar suara air netes-netes gitu kan. Aduh, itu pokoknya kayak malam itu tuh banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita gitu ya. Jadi saya cuma berdoa, Tuhan, saya cuma minta ranjang yang kering aja dan saya bisa istirahat. Bisa tidur dengan nyenyak. Kita semua bisa tidur dengan nyenyak. Cuma itu aja. Sepanjang hari itu ketika saya nungguin dia, saya banyak bergumul sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, kira-kira saya harus menjalani ini berapa lama? Boleh nggak dikasih kesembuhan? Tapi saya mikir lagi, dengan kondisi dia udah seperti ini ya, makan aja dari PG, jadi udah bukan NGT lagi, dia cabut terus tiap hari kan. Saya yang stres, karena waktu itu belum ada suster kan, kalau dia cabut pagi-pagi itu obat nggak bisa masuk. Sedangkan obat itu very crucial untuk kejangnya dia. Jadi saya sibuk tuh kalau pagi itu mesti nyari suster yang bisa pasangin NGT-nya lagi gitu. Dan itu hampir setiap hari kalau dipasang dicabut lagi gitu. Akhirnya kita putuskan untuk pakai PG langsung di lambungnya. Saya pikir, tapi kalau dia sembuh dengan kondisi udah kayak gini, apa jadinya nanti? Apakah dia akan quote-unquote cacat gitu, nggak bisa sempurna lagi? Itu juga akan berat juga ya gitu loh. Saya merasa Tuhan tuh bilang, kamu harus percaya, dia bilang. Kalau saya tidak sembuhkan, kamu harus tetap percaya bahwa saya akan tetap menjagamu. Kalau saya sembuhkan pun, kamu harus percaya bahwa saya akan tetap menyertai engkau. Saya udah jadi orang Kristen mungkin 20-an tahun lebih. Sering banget mendengar kata kedaulatan Tuhan. Our God is a sovereign God. Tetapi nyatanya sovereign God itu seperti apa sih? Nyatanya kedaulatan atau Tuhan yang berdaulat itu seperti apa sih? Itu tidak pernah kepikiran. Baru di saat itu saya paham bahwa oh, Tuhan berdaulat itu seperti itu. Bahwa apapun yang terjadi, saya tetap harus percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai. Tuhan udah punya rencana. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di dalam setahun itu adalah pergumulan dan encounter antara Tuhan dan saya. Sedangkan buat dia mah udah tidur melulu, udah yang gak bisa reasoning dengan banyak. Buat dia, itu kayaknya Tuhan hanya mempersiapkan dia untuk siap ketika dia harus pergi. Dan untuk memperkuat imannya. Jadi kan setiap hari tuh, setiap pagi saya pasti nyalain lagu rohani buat dia. Sampai lagu-lagu rohani itu kayak, jadi akhirnya punya makna buat saya. Karena itu kayak momen, ya kayak momen. Terus setiap hari saya putarin audio Alkitab. Jadi kayaknya dia tuh udah dengerin tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Ya mungkin saya aja nggak selesai baca gitu loh. Tapi di dalam rentang waktu setahun itu tuh karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah akhirnya setiap hari saya nyalain audio Bible untuk dia dengerin gitu loh. Untuk dia dengerin, dan setiap malam dia selalu tarik saya untuk untuk minta didoakan. Saya pikir dia ada di titik di mana dia udah berserah. Karena waktu di awal-awal itu dia masih pegangin saya dan saya nggak siap mati, dia bilang. Saya nggak siap mati dan saya nggak mau mati, dia bilang. Kamu harus tolongin saya. Jadi masih dengan segala kekuatannya dia. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak berdaya, kayaknya dia udah mulai. Dia banyak senyum, tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh sakit. A very easy patient. Pasrah. Dia saya apain aja pasrah. Terapi ya, ayo pergi. Pokoknya saya suruh ngapain aja itu dia pasrah banget. Dan dia menjalannya dengan happy. Smiling pagi-pagi bangun, dia tidak pernah lupa untuk memberikan senyum sama saya. Lucunya itu tuh kayaknya otak kita tuh kayak muter. Sehingga kadang-kadang ada satu perputaran yang saya bayangkan gitu ya. Itu dia bisa ngomong. Tapi abis itu hilang. Jadi kalau pas dia bisa ngomong, dia akan tanya, kamu tidur enak gak tadi malam? Di saat dia bisa ngomong pun,
Dia tidak memikirkan diri dia sendiri. Dia nggak bertanya atau menyampaikan perasaannya dia. Tapi dia lebih mempedulikan saya. Jadi ada momen-momen di mana dia masih bisa, kalau misalnya pas dia bisa ngomong, itu kita paham dia ngomong apa. Gitu. Tapi memang udah terakhir-akhirnya itu udah mulai kesulitan, udah mulai dari ICU udah lebih lama, 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya saya bawa ICU ke rumah. Karena dokter bilang kamu sampai berapa lama nungguin? Saya bilang ya udah kalau gitu kita cabut aja. Oke. Pada akhirnya setelah 12 bulan itu, ya mungkin long story short ya, beliau dipanggil Tuhan. Apa yang Ibu Christine rasakan hari itu? Sebenarnya waktu itu saya udah lelah banget, udah sangat lelah sekali. Kita tuh berdua end up masuk rumah sakit barengan. Saya karena udah kelelahan, terlalu lama tinggal di rumah sakit gitu ya, bolak-balik, capek gitu. And I think setelah saya udah dicabut infusnya setelah beberapa jam gitu, saya cari dia kan, kita sama-sama di UGD. Terus saya bilang sama dia, you know what, this is not life. Your suffering is my story, saya bilang. Saya janji sama dia saya akan menulis buku tentang perjalanan ini. Karena saya merasa bahwa ini perjalanan spiritual sebenarnya. Gak lama dari itu. I think kurang lebih, gak sampai 12 jam. Dia pergi. Tapi dia pergi ketika saya tidak ada. Karena memang itu permintaan saya. Saya bilang, saya minta maaf banget, saya bilang. Saya bukannya nggak sayang, saya bilang, tapi saya nggak bisa. Karena saya akan trauma. Saya tahu saya akan trauma. Kalau saya melihat di depan mata saya sendiri dia pergi. Dan dia tahu itu. Ketika saya merelakan, ketika saya tidak ada di samping dia, situlah dia pergi. Dan saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah, gila. Selama ini ternyata dia tuh udah done, udah nggak mau sebenarnya. Cuma kayak saya masih berjuang terus untuk mengusahakan supaya dia bisa sembuh. Saya semangati dia, saya paksa dia. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah kasih tanda banyak banget. Saya udah dikasih mimpi berulang kali. Tapi saya menolak itu. Saya masih bilang, Tuhan bisalah disembuhin. Oke. Perasaan apa ya? Tentu sedih ya, berduka ya. Tapi ada kayak rasa, oke, mungkin marah ke Tuhan. Atau marah ke diri sendiri. Or mungkin ada satu sedikit banyak, ada kedamaian karena beliau yang mungkin selama ini tersiksa sudah bebas dari rasa sakitnya. Gitu. Saya sebenarnya orang yang very logic, bukan orang yang baperan gitu ya, punya perasaan apa tuh namanya, kan ada orang tuh yang dikit-dikit tuh punya perasaan gimana gitu ya. Saya sebenarnya bukan orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya saya tuh sebelum dia pergi tuh saya udah membayangkan kalau dia pergi tuh kayak gimana sih gitu loh. Saya berpikir bahwa kalau dia pergi itu nantinya paling saya nggak lihat tubuhnya aja gitu loh. Terus selama ini dia udah nggak bisa berkomunikasi. Saya akan nggak lihat dia secara fisik aja. Dalam bayangan saya seperti itu. Tapi yang tidak pernah saya prediksi itu adalah makna dari kedukaan sendiri itu ternyata lebih mengerikan dari semua perasaan yang pernah saya alami. Dan itu foreign banget dan itu saya tidak tahu apa itu. Jadi ketika saya ketika udah mulai pulang nih ya, proses kalau di rumah duka kan paling nggak pulang tidur besok pergi lagi. Pulang tidur balik lagi. Nah begitu semua udah selesai kan kayaknya tuh ini nih the real life nih gitu loh, yang harus dihadapi nih gitu loh. Pasca semuanya udah selesai gitu. Nah itu tuh baru mulai kerasa, nggak ada lagi nih yang senyum sama gue pagi-pagi nih gitu loh. Hal yang biasa saya lakukan selama 12 bulan itu tuh tidak saya lakukan tuh jadi aneh gitu. Kemudian akhirnya saya dan anak-anak sepakat untuk melarikan diri. Karena kita pikir udahlah kita balik lagi yuk ke US gitu. Kita pikir kita mau pindah gitu kan. Akhirnya saya sama anak-anak ke US. Di situ saya ketemu nih satu buku. Jadi waktu jalan-jalan ke toko buku, saya ketemu satu buku. Pas saya baca belakangnya itu tentang glioblastoma juga. Jadi seorang dokter Kristen ahli bedah yang bercerita tentang pasien glioblastomanya dia.
gimana posisinya dia sebagai dokter yang tahu bahwa pasiennya itu akan mengalami kematian, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya ke keluarga pasiennya. Tapi di sisi lain sebagai dokter yang percaya sama Tuhan, gimana Tuhan itu kok tega gitu loh, menaruh penyakit ini di keluarga ini gitu loh. Saya merasa ini relate banget dengan saya gitu. Jadi selama di sana saya baca buku itu dalam waktu 2 hari itu saya nggak bisa berhenti nangis. Disitulah saya merasa bahwa kedukaan saya mulai kick in. Saya merasa mulai marah sama Tuhan. Saya merasa ada penyesalan. Semua gado-gado. Dan yang lebih parah lagi, setiap kali saya merem nih, mau tidur, itu kayak film. Semua kejadian trauma-trauma yang terjadi selama 12 bulan itu muncul kembali. Itu kayak hadir dengan perasaan. Karena ternyata selama 12 bulan itu ketika saya mondar-mandir rumah sakit, ketika drill tengah malam harus panggil ambulans, dia kejang, BP-nya rendah, oksigennya rendah, itu adrenalin semua. Saya nggak pernah ngerasain rasanya itu gimana sih di saat ada kejadian itu. Saya harus kuat. Karena begitu sampai di UGD, pasti saya ditanyain, obatnya apa? Ini berapa lama? Mulai kejadiannya. Kalau sayanya kolaps, siapa yang mau ditanyain? Yeah. Jadi selama 12 bulan itu benar-benar perjuangan saya untuk stay strong. Gak bisa nangis, gak bisa berkeluh kesah gimana juga. Jadi begitu semuanya selesai, barulah itu semua berjalan. Udah kayak film aja. Jadi saya mulai keinget nih, waktu di UGD A, di UGD B, waktu manggil ambulans, waktu dia seperti ini, itu baru muncul perasaannya. Itu sangat mengagetkan sekali, dan it was very painful. Dan saya baru mulai merasakan, oh ini yang namanya grief, yang orang-orang bilang, itu gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Emosinya seperti apa, yang kita hadapi seperti apa. Oke. Tadi Ibu sempat bilang, kita sempat ngobrol di awal ya, bahwa ternyata kalau grief itu terlalu lama kita pegang sebagai orang Kristen, tidak melihat pengharapan di balik kehilangan. Betul. Itu akan menjadi sebuah berhala yang terus akan menguasai hidup kita. Betul. Nah, buat Ibu Christine, bagaimana sebaiknya orang Kristen menghadapi grieving? Kita itu kadang-kadang terjebak dengan yang kita bilang mungkin toxic positivity, ya, kata-kata yang terdengar sepertinya positif, tapi sebenarnya it's a toxic gitu. Dunia mungkin akan bilang bahwa grieve as long as you want, tapi itu beban banget. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa pada akhirnya semua orang kembali kepada Bapa. Tidak ada satu orang pun yang akan ketinggalan keluar dari dunia ini. Hanya aja kita antri aja nih. Nggak tahu nomor saya dengan nomor Bapak tuh berapa gitu loh. Saya pada akhirnya kadang-kadang ngobrol sama sesama temen yang juga kehilangan suami. Mungkin kita terlalu attach sama mereka. Mungkin kita lupa bahwa sebenarnya yang harus kita pegangin ini itu bukan suami kita yang bisa pergi kapan aja gitu loh. Tetapi justru Tuhanlah yang harus kita jadikan tiang itu gitu loh. Kita jadi tempat sandaran kita di dunia ini, bukan siapapun. At the end of the day, it's only God. Disitulah saya mulai mencari tujuan hidup saya. Dari apa yang saya alami, saya nggak mau lagi kita sebagai orang Kristen itu grief terlalu lama. Karena sebenarnya apa? Kita punya pengharapan. Yeah. Karena kita tahu ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, tempat kita di mana tuh kita udah tahu. Jadi kenapa kita masih harus berpegang kepada seseorang yang sudah pergi? Sedangkan kita harus terus melanjutkan misi kita di dunia ini. To do what? To share the gospel as a Christian. Itu tidak bisa lepas dari hidup kita gitu loh. Kenapa juga saya akhirnya menjadi seorang coach? Karena saya merasa bahwa ini kayaknya banyak orang yang merasa sudah kehilangan tujuan dalam hidup. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Tapi mungkin aku pengen tanya satu hal. Bagaimana sih yang membedakan dari terus dikuasai dan terjebak di dalam duka dengan tetap menyimpan orang-orang yang meninggalkan kita itu di memori dan di hati kita?
memang nggak mudah. Buat saya sekarang ini dia sudah saya tempatkan di hati saya yang terdalam, memori-memori yang indah, hal-hal yang sudah pernah kita lakukan bersama itu buat saya semuanya indah. Saya juga nggak mau mikirin jelek-jeleknya, saya juga nggak mau mikirin hal yang tidak baik. Yang saya simpan itu hanya hal yang baik. Tapi saya juga harus mulai move forward untuk orang-orang yang mencintai saya ke depannya. Caranya apa? Menghadapi realita yang ada. Buat apa saya holding on, saya memegang apa yang saya ingat, apa yang saya harapkan dari orang itu yang sudah tidak ada. Justru itu adalah beban berat. Karena memang nggak mudah, kita tuh ada di dimensi yang berbeda. Karena dia sudah pergi meninggalkan dunia. Kalau misalnya divorce contohnya, divorce itu sebenci-bencinya kalau kangen ya masih bisa lihat orangnya makhluknya tuh masih ada gitu loh. Tapi ini kan udah di dunia yang berbeda. Mau kita segerget apapun, mau kita kangen apapun, it's not gonna happen. Yeah. Di mimpi aja belum tentu kita bisa undang mereka datang ke mimpi. We don't have that power gitu loh. Sehingga kita harus bisa terima kenyataan bahwa that's a past, itu masa lalu yang sudah dijalankan, yang sudah direncanakan sedemikian rupa untuk kehidupan kita ke depan. Pelajarannya apa? Saya merasa bahwa kalau yang saya lihat ya, saya sendiri merasakan tuh lebih gini. Gila, ternyata hidup kita very fragile ya. Satu hal yang kita rencanakan itu bisa hilang begitu saja. Kan di ayat Alkitab ada bilang bahwa hidup kita sebagai uap. Yeah. Like air, the vapor. Jadi buat saya, kalau saya nggak punya tujuan hidup saya akan sia-sia terbuang begitu saja. Hidup saya akan menguap begitu saja, tanpa tahu apa sih yang sudah saya usahakan di dalam hidup saya selama ini. Dan itu akan menjadi kebodohan yang besar, tanggung jawab saya kepada Tuhan atas hidup yang sudah Dia berikan. Saya masih suka marah sih sama orang-orang yang masih dikasih kesempatan untuk hidup dan bisa sembuh, tapi tidak mau mengusahakan. Saya merasa bahwa, lo tau gak sih, suami gue tuh berusaha loh, dia tuh pengen banget sembuh, but dia gak bisa gitu loh. Nah sekarang kalian nih masih punya dikasih kesadaran untuk bisa sembuh, untuk bisa hidup lebih baik. Kenapa sih tidak diupayakan gitu? Yeah. Because of what? They don't have a purpose of life. Gak tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga tidak bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan. Oke. Nah, saya tidak mau menjadi orang seperti itu. Jadi bagaimanapun bisa melewati segala duka yang ada, tapi it's okay itu untuk menyimpan mereka di dalam hati dan pikiran kita ya. Oke. Itu satu hal yang tidak bisa dilupakan. By time ya, itu pelan-pelan juga akan fade away sih. Kita dengan umur, ya dengan usia kita gitu. Dulu yang mungkin saya masih kayak ingat suaranya kayak seperti apa. Sekarang udah 5,5 tahun lewat. Mungkin saya udah nggak inget juga gitu loh. Yeah. Atau hal-hal kecil yang mungkin di awal saya masih ingat. Sekarang juga mungkin udah mulai lupa gitu loh. Oke. Just move on with life aja gitu. Alright, terakhir Ibu Christine. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang berduka atau mungkin masih bergumul dengan dukanya ya. Ada nggak satu pesan penguatan yang pengen disampaikan? Ya, berduka itu hal yang sangat wajar. Itu adalah emosi yang Tuhan berikan pada saat kita kehilangan. Tetapi jangan terlalu terbawa dengan kedukaan itu berkepanjangan. Kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai orang Kristen di dunia ini diberikan suatu tanggung jawab, misi yang harus kita lakukan adalah menyebarkan Injil, memberitakan Tuhan gitu ya. Sehingga janganlah sia-siakan hidup kita hanya karena kita berduka terlalu panjang. Bahwa di dalam keadaan kita berduka itu kita masih punya pengharapan. Dan Tuhan itulah sumber pengharapan. Bahwa kita masih punya masa depan di dalam Tuhan. Dan satu-satunya cara seperti yang Ibu bilang tadi ya, bersandarnya, berpegangnya pada Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang kita kasihi ataupun harta dan kekuatan kita gitu. Betul. Ya. Alright.
Thank you Bu Christine buat sharingnya hari ini. Sama-sama. Thank you so much. Thank you. Berdoa biar semakin memberkati banyak orang lewat coaching-coachingnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you udah datang di Solusi. Yes. Nah buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami kedukaan yang begitu dalam, mungkin susah lepasnya dari rasa sedih yang begitu dalam yang kamu rasakan dalam hidup, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan pasti ada solusi.